Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, Putri Yueling menjelaskan alasan gerbang sekte Piao Miao selalu buka tutup dalam 6 bulan sekali. Karena letaknya yang berada di daerah berbahaya, dan dikelilingi oleh binatang iblis liar. Luo Wuqing menanyakan, lalu kapan gerbangnya akan dibuka kembali? Apakah kita harus menunggu selama 6 bulan? Secara kebetulan dalam waktu dekat, sekitar 2 mingguan lagi gerbang sekte Piao Miao akan dibuka. Merasa ada harapan bagi Ningtian untuk bisa memasuki sekte Piao Miao, membuat Luo Wuqing dan Master Yaoqi bernapas lega. Lanjut Master Yaoqi meminta Putri Yueling untuk menemani Ningtian ke sana. Dengan senang hati Putri Yueling akan mengantar, karena dia merupakan murid sekte Piao Miao, seharusnya tidak akan ada kesulitan baginya. Namun Putri Yueling harus kembali dulu ke klannya untuk meminta izin, dan akan kembali dalam setengah bulan. Agar tidak perlu bolak-balik, maka Ningtian berinisiatif untuk menghampiri Putri Yueling ke klannya nanti, dan langsung menuju sekte Piao Miao dari sana. Luo Wuqing ingin menemani keberangkatan Ningtian, namun Ningtian menolak bantuannya karena domain langit sangat jauh, dan di sekte iblis surgawi tidak ada yang menjaga jika para pemimpinnya pergi. Dan lagi takutnya jika dia ditemani 2 kaisar agung tahap puncak, sekte Piao Miao tidak akan membukakan gerbangnya dan kesempatan ini akan terlewatkan. Ningtian menyampaikan agar jangan khawatir, dia bisa menangani ini sendiri. Dan Putri Yueling akan menunggu Patriark Ningtian di alam ilahi, setelah setengah bulan ke depan. Singkat cerita Putri Yueling dan semua klannya sudah menunggu kedatangan Ningtian. Begitu banyak orang dari kerajaan ilahi yang antusias ingin melihat Ningtian, yang digadang-gadang sebagai patriark legendaris. Ayah Yueling sedikit khawatir, dia menanyakan apakah sudah menghubungi orang dari sekte Piao Miao. Putri Yueling menyampaikan agar tidak perlu khawatir, aku sudah memberitahu Master Nanyan. Sekarang tinggal menunggu kedatangan Patriark Ningtian, untuk mulai pemberangkatan mereka. Tidak berselang lama Ningtian muncul dengan menunggangi singa api, kedatangannya membuat semua orang sontak terkejut, mendengar raungan yang memancarkan tekanan intimidasi yang begitu kuat. Suara ini, adalah tunggangan milik Patriark Ningtian. Kedatangan Ningtian disambut hangat oleh Kaisar Ilahi dan semua orang di sana. Ningtian pun menyapa Kaisar Ilahi dengan sopan. Sudah lama sekali tidak berjumpa denganmu Kaisar. Karena orang yang ditunggu sudah datang, Kaisar Ilahi tidak banyak bicara, dia langsung menyuruh para tetua mengaktifkan lingkaran teleportasi. Selang beberapa menit lingkaran teleportasi diaktifkan, aura mulai melonjak ke atas langit. Namun pilar teleportasi tidak dapat membuka gerbang portal, membuat Kaisar Ilahi kebingungan dengan apa yang terjadi. Salah satu tetua memberitahu bahwa mereka kekurangan batu spiritual, untuk membuka gerbang teleportasinya. Terakhir kali batu spiritual yang jumlahnya mencapai miliaran, telah Ningtian kantongi sebagai bahan taruhan. Ningtian yang mengerti dengan situasi ini, dia langsung menggunakan cincin penyimpanannya, lalu ia keluarkan batu spiritual yang begitu banyaknya. Semua orang bersorak-sorai dan terkejut atas kebaikan Ningtian, tidak tanggung-tanggung untuk memberikan batu spiritual yang begitu berharga. Padahal itu pun dari Kaisar Ilahi juga batunya. Lalu panel sistem muncul terpicu oleh keterkejutan orang-orang, memberikan hadiah kepada Ningtian berupa kapal ruang kehampaan. Tentu saja hadiah itu membuat Ningtian sangat senang, dia dapat dengan cepat menuju lokasi tujuannya secara singkat. Gerbang teleportasi sudah siap digunakan, Putri Yueling mengajak Ningtian untuk bergegas pergi. Ningtian pun langsung mengeluarkan kapal kehampaan yang baru dia dapatkan dari sistem. Terlihat kapal yang sangat besar dan megah muncul di sana, membuat semua semakin kagum terhadap Ningtian. Putri Yueling dan Ningtian menaiki kapal tersebut, dan berpamitan kepada Kaisar Ilahi untuk jangan khawatir mereka akan segera kembali. Dalam sekejap saja tiba-tiba mereka menghilang, dan Kaisar Ilahi tidak pernah menduga, jika Ningtian memiliki artefak yang sangat kuat dan semegah itu. Di dalam ruang kehampaan Ningtian fokus bermeditasi, kemudian dia mengeluarkan pagoda iblis Futu dan sambil menunggu perjalanannya sampai, jiwa Ningtian masuk ke dalam pagoda untuk melihat perkembangannya. Dia merasa sekarang ada yang berbeda di dalam pagoda, lalu sistem memberitahukan karena Ningtian telah membersihkan energi iblis di lantai pertama, sehingga dapat lebih bergerak lancar dan bebas di lantai tersebut.
Kesimpulannya, jika Ningtian dapat membersihkan seluruh energi iblis di setiap lantai pagoda, maka dia dapat menguasai dan mengendalikan sesuka hati ruangan pagoda iblis Futu. Namun dalam bentuk pagoda terdapat dua sumber kekuatan yang berbeda. Dijelaskan yang pertama adalah sosok iblis yang tersegel di lantai tertinggi. Kedua pagoda iblis memiliki kesadaran sendiri yang sudah bekerja sama dengan Ningtian, meskipun belum tahu maksud pagoda sebenarnya, entah memanfaatkan Ningtian atau benar-benar patuh. Lanjut, panel sistem memberitahu Ningtian mengenai roh pagoda yang telah merespon keberadaan Ningtian. Sontak tiba-tiba saja Ningtian terkejut, dia diperlihatkan sosok bayangan hitam raksasa yang menakutkan. Itu merupakan kekuatan Dewa Surgawi, secara tidak langsung ingin memberikan kekuatannya kepada Ningtian, dengan cara Ningtian harus melewati ujian dalam memahami kekuatan Dewa Surgawi. Berkat bantuan sistem, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Ningtian. Dengan pemahaman 10 kali lipat, 3 bentuk hukum ilahi telah Ningtian pahami secara singkat. Kekuatan Dewa Surgawi merespon dan mulai memasuki tubuh Ningtian, sampai pancaran vena spiritualnya melonjak, sedang memindai untuk diakui sebagai tuannya. Ningtian sampai speechless. Ketiga bentuk hukum ilahi dipadukan dengan kekuatan Dewa Surgawi, menjadi kekuatan yang di luar imajinasinya. Sehingga Ningtian menduga mungkin sosok yang di dalam mural itu merupakan Dewa Surgawi, namun rasa penasaran terhadap sosok yang melukis mural totem ini masih menjadi misteri. Ningtian menoleh ke arah belakang, dia bertanya-tanya dalam benaknya, mengenai sesuatu yang ada di menara iblis ini yang menyerupai pagoda iblis Futu. Tiba-tiba saja jiwa Ningtian dipaksa keluar dari dalam pagoda iblis, dia merasakan sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Ningtian dibuat berlutut saking kuatnya serangan balik dari totem iblis yang semakin kuat. Tubuhnya menjadi lemah sampai gemetaran setelah mendapatkan kekuatan dari Dewa Surgawi. Sabi dan Putri Yueling tidak tahu apa yang terjadi kepada Ningtian, mereka berteriak begitu khawatir. Tiba-tiba saja kapal berguncang hebat di saat Ningtian dalam kesakitan. Putri Yueling terdorong hampir jatuh, untung Ningtian dengan sigap langsung menangkapnya. Yueling menunjuk ke arah di hadapannya, menanyakan kepada Ningtian tentang energi apa yang menghadangnya. Ningtian menjelaskan bahwa itu adalah guntur ilahi kekosongan. Ekspresi Yueling menjadi panik mendengar guntur kekosongan, karena itu merupakan malapetaka besar di dalam kehampaan. Ningtian menenangkan Yueling agar tidak perlu khawatir, itu bukan masalah besar baginya. Ningtian menerjang mencoba menyingkirkan guntur kekosongan yang mengganggu perjalanannya. Meski Yueling sedikit khawatir kepada Ningtian, namun dia lupa bahwa yang menemaninya adalah patriark legendaris dari Sekte Iblis Surgawi. Ningtian yang sudah menguasai dao angin dan guntur, belum lagi di dalam tubuhnya terdapat vena spiritual dari petir kesengsaraan hukum langit, Ningtian tidak akan dapat dengan mudah kalah begitu saja oleh energi seperti itu. Guntur kekosongan mulai menyambar Ningtian, hanya dengan telapak tangannya saja Ningtian dapat menahan serangan yang begitu ganasnya. Guntur kekosongan semakin meningkatkan kekuatannya, tapi tidak sedikit pun bagi Ningtian merasa dirinya terancam. Dia malah semakin bersemangat untuk mengendalikan guntur kehampaan, untuk tunduk kepadanya. Yueling memperhatikan kekuatan Ningtian sangat kagum, seperti yang diharapkan dari patriark Ningtian, dia benar-benar dapat menekan guntur kekosongan itu. Ningtian terus-menerus menerima serangan guntur kekosongan, dan dia malah menyerap semua menjadi sumber kekuatannya. Panel sistem pun muncul memberitahukan, tuan rumah telah menyerap kekuatan guntur kehampaan, dan 100% tuan rumah dapat menggunakannya. Perjalanan Ningtian sekarang sangat membuahkan hasil. Untuk memperkuat 3 bentuk hukum ilahi dia memerlukan banyak sumber energi, dan salah satu yang diperlukan adalah malapetaka guntur kekosongan. Dalam sekejap saja, Ningtian menangani masalah yang sangat ditakuti bagi para kultivator yang melintas lewat ruang teleportasi. Panel sistem muncul kembali, memberitahukan kekuatan iman sudah ditingkatkan mencapai 100.000 poin. Ningtian tidak menduga, ternyata Yueling merupakan sumber poin imannya, yang sudah mencapai tingkatan fanatik terhadapnya. Terakhir kali Ningtian menggunakan kekuatan iman yang mencapai 10.000 poin saja, sudah sangat dahsyat daya hancurnya, apalagi ini di 100.000 poin. Malapetaka guntur kehampaan telah dilalui, maka Ningtian melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba Sabi meraung seperti memberitahukan sesuatu kepada Ningtian. Ternyata Sabi ingin menelan secara utuh guntur kehampaan, yang telah Ningtian dapatkan.
Ningtian sedikit ragu untuk memenuhi keinginan Sabi, karena itu cukup berbahaya jika tanpa diekstrak terlebih dahulu. Namun Sabi percaya dengan kemampuannya yang mampu melahap guntur kekosongan tersebut. Akhirnya Ningtian memenuhi permintaan Sabi, dia mulai mengeluarkan inti guntur kekosongan di telunjuknya, dan Sabi langsung menelannya bulat-bulat tanpa keraguan sedikit pun. Tidak berselang lama setelah inti itu masuk ke dalam mulut singa api, tiba-tiba singa api merasakan sakit yang sangat hebat, dia sampai berguling-guling mencoba menaklukkan kekuatan guntur kekosongan, yang memberontak di dalam tubuhnya. Yueling memperhatikan singa api yang seperti kesetanan membuatnya khawatir, namun lain bagi Ningtian, dia malah mentertawakan Sabi. Ningtian percaya Sabi dapat menguasai guntur kekosongan, karena dia telah menerima warisan dari klan Raja Singa Api sebelumnya. Terlihat tubuh Sabi sampai gemetaran, maka Ningtian memutuskan untuk membantunya, agar Sabi lebih mudah mengendalikannya. Setelah Ningtian turun tangan Sabi meraung sekeras mungkin, dia pun berhasil menguasai guntur kekosongan. Yueling sangat kagum dengan kehebatan Sabi yang dapat menahan rasa sakitnya demi kekuatan baru. Ningtian pun memuji Sabi yang layak menjadi tunggangannya. Singkat cerita, setelah semua yang dilalui mereka sudah dapat dilewati, dalam beberapa jam lagi akan sampai di domain langit. Maka Ningtian meminta Yueling untuk menjelaskan tentang domain langit padanya. Yueling pun menjelaskan bahwa domain langit dibagi 3 ras yang masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar, ada ras monster, ras demon, dan manusia. Ras terbesar saat ini dikuasai oleh ras manusia, terlihat dari peta wilayah kekuasaannya yang lebih luas dibandingkan yang lainnya. Namun itu belum berarti ras manusia adalah yang paling kuat. Sedangkan wilayah timur hanya ada lautan luas yang belum diketahui penunggunya, karena belum ada satu orang pun yang menjelajah ke wilayah tersebut. Singkat cerita, kapal mereka telah keluar dari ruang kehampaan, dan muncul di atas langit yang terdapat dataran yang diselimuti pegunungan dan hutan rimbun. Lalu Yueling menunjuk ke satu arah, yang merupakan gerbang menuju sekte Piao Miao tidak jauh dari mereka keluar. Tiba-tiba saja terdengar teriakan, yang mengatakan siapa kalian berani masuk ke sekte Piao Miao. Sontak Yueling begitu terkejut, ternyata itu adalah kakeknya Yueling yang bernama Tianfeng. Yueling, itukah kamu, dan apakah pria ini kekasihmu? Baik sikap dan penampilannya terlihat begitu menakjubkan. Dengan malu-malu Yueling menyangkal dugaan kakeknya. Jangan bicara omong kosong kakek, lanjut Yueling mengajak Ningtian untuk segera turun dan menemui masternya. Petualangan Ningtian di sekte Piao Miao akan segera dimulai. Untuk sekarang video bersambung, dan lanjut ke part berikutnya.